Memasuki H-10 Hari Raya Idul Fitri, jalan di kota Palembang macet. Kemacetan terjadi di siang hari usai sholat zuhur. Pantauan Sumekdutco Sabtu 23 April siang, hampir seluruh jalan di kota Pempek itu macet, seperti Jalan Atmo, Jalan Sudirman, Jalan Angkatan 45, serta jalan lainnya. Ruas satu jalur jalan yang biasanya dilintasi satu kendaraan dilewati dua kendaraan satu arah. Tak ayal kendaraan roda 2 tidak punya akses untuk melintas. Febri, salah satu warga, tidak heran dengan kemacetan yang terjadi menjelang Lebaran, dikarenakan banyak orang dari luar kabupaten kota membeli pakaian di Palembang, di mana sebagian warga terakhir kerja baik PNS dan BUMN. Dendi, Sumeko TV melaporkan. Politeknik Negeri Sriwijaya jurusan Administrasi Bisnis menggelar Bazar Milenial Ramadan dengan tema Bazar Murah di bulan suci yang penuh berkah. Bazar Milenial Ramadan dilangsungkan di lapangan gedung DPRD Provinsi Sumsel Sabtu 23 April. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumsel Haji Amiruddin mengatakan bahwa selama bulan Ramadan pemerintah Provinsi Sumsel telah menggelar banyak bazar Ramadan yang melibatkan UMKM. Bazar Politeknik Negeri Sriwijaya jurusan Administrasi Bisnis yang menyediakan 50 tenan UMKM. Manajer event Bazar Milenial Ramadan, Deslohal Jumrianti, menuturkan bahwa bazar tersebut dikelola oleh mahasiswa usaha perjalanan wisata Politeknik Sriwijaya. Produk utama yang dijual pada bazar ini ialah sembako yang bekerja sama dengan Bulog menyediakan sembako murah seperti minyak hanya 15.000 per liter. Dislohal menyebutkan bazar berlangsung selama 2 hari, merupakan praktik 60% langsung pada mata kuliah pengelolaan konvensi. Nabang, Sumeko TV melaporkan. Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan Sumsel berikan bantuan subsidi 40 juta kepada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya non-fixed income atau memiliki penghasilan tidak tetap atau yang dianggap layak menerimanya. Di Sumsel sudah terrealisasi akad kredit untuk penerimanya 2 orang pembersih sungai dan 2 orang tenaga honorer. Dalam akad kredit dihadiri juga Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Heri Trisaputra Zuna. Basyarudin Ahmad, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Sumsel menjelaskan, program BP2BT di Sumsel memiliki kuota sebanyak 22.000. Masyarakat yang non-fixed income ini sangat sulit mendapatkan kredit rumah jika tak didorong semua pihak. Di antaranya komunitas pembersih sungai sudah terbentuk. Komunitas ini yang menjadi jaminan bahwa pembeli rumah mampu mengangsur rumah yang dibelinya. Penjaminnya koperasi sebagai Avalis dan Jamkrida. Saat ini sudah ada titik temu, terlebih BTN sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan developer untuk pembangunan green and affordable housing di Gandus. Di Palembang sudah ada 200 rumah yang diperuntukkan bagi MBR non-fixed income, kemudian di Lubuk Linggau 200 unit, dan di Murah 200 unit. Untuk tahap awal ditargetkan tercapai 1.000 unit. Dalam pelaksanaannya, lanjut Basyarudin, diharapkan ada pengelompokan nilai angsuran yang kemudian dilakukan pembangunan rumah. Misal mereka mampu mencicil 400.000 baru dibuat rumahnya, ini untuk tipe 21. Kemudian untuk 700.000 atau 1 juta untuk tipe 36. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Dinas Koperasi dan UKM Sumsel meningkatkan digitalisasi melalui marketplace untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumsel Amiruddin mengatakan, untuk meningkatkan digitalisasi UKM melalui marketplace, pihaknya melibatkan OPD dan Dirjen Pembendaharaan.
Amiruddin berharap dengan meningkatkan digitalisasi, UMKM di Sumsel dapat naik kelas dari usaha kecil menjadi usaha menengah. Kemudian jumlah produk banyak variasi dan harga terjangkau. Naba, Sumeko TV melaporkan.